Assalamualaikum, halo sobat. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Rizal Lubis, di MRC. Lancar kaji karena diulang. Apa kabar teman-teman? Saya harap kalian diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara belajar cepat aplikasi Microsoft Excel untuk pemula. Microsoft Excel adalah perangkat lunak berjenis spreadsheet. Jadi spreadsheet yang saya maksudkan di sini adalah sebuah aplikasi atau sebuah program komputer yang digunakan untuk menyimpan, menampilkan, serta mengolah data dalam bentuk baris dan kolom. Microsoft Excel juga merupakan aplikasi untuk mengolah data secara otomatis yang dapat berupa perhitungan dasar, rumus, pemakaian fungsi-fungsi, pengolahan data dan tabel, dan sebagainya. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai saja video tutorial ini. Tutorial yang pertama, membuka aplikasi Microsoft Excel. Untuk membuka aplikasi, kalian bisa mengklik ikon Excel yang ada di layar desktop, laptop, atau komputer. Coba cari ikon-ikon yang ada di layar ini yang bertuliskan Microsoft Excel. Nah, ini ketemu. Lalu klik kanan pada ikon tersebut. Klik Open. Atau bisa dengan mengklik 2 kali pada ikon tersebut. Jika teman-teman mengalami satu masalah, yaitu ikon Excel yang saya maksudkan tadi tidak ada di tampilan layar desktop, maka dapat diatasi dengan mengetikkan Excel pada taks pencarian yang di sini, lalu tekan Enter. Otomatis aplikasinya akan terbuka. Nah, lanjut, kita akan membuka lembar kerja baru. Pertama, pilih blank workbook. Ini adalah tampilan awal lembar kerja baru dari aplikasi Excel. Pertama saya jelaskan dulu yang sebelah atas. Yang ini namanya Quick Access Toolbar. Fungsinya adalah untuk mengelompokkan item atau tombol yang biasa digunakan pada aplikasi seperti Open, Save, New, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada Title Bar. Fungsinya adalah untuk menampilkan nama file atau dokumen yang sedang dikerjakan. Lalu di sampingnya ada item seperti minimize. Fungsinya untuk memperkecil ukuran tampilan aplikasi menjadi ikon aktif di taskbar. Lalu di sampingnya ada maximize. Fungsinya adalah untuk memperbesar ukuran tampilan aplikasi Excel menjadi layar penuh. Lalu lanjut di sebelahnya itu ada close. Fungsinya adalah untuk menutup dan mengakhiri aplikasi. Lanjut, di bawahnya lagi, yang ini ada tulisan File, Insert, Backlight Out. Ini namanya adalah menu bar. Lalu bagian bawahnya ini namanya ribbon. Jadi ribbon ini kumpulan dari beberapa tombol atau ikon yang memiliki fungsi masing-masing, yang tiap-tiap menu pada menu bar ini akan menampilkan ribbon yang berbeda. Contohnya, akan saya klik menu Insert, maka di sini akan ditampilkan berbagai macam tombol seperti tabel, grafik maupun simbol. Lalu jika saya pilih menu Backlight Out, maka akan tampil ikon yang berbeda pula. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita geser lagi ke bawah. Ini namanya Name Box. Fungsinya untuk memasukkan alamat sel dari nama range yang menunjukkan pada suatu tempat tertentu pada lembar kerja. Jadi contohnya seperti ini. Jika saya ketikkan B3 pada name box ini, maka sel akan berpindah ke kolom B baris ketiga. Atau jika ingin saya pindahkan sel itu yang ini. Yang ini kotak hijau yang ini. Itu adalah sel namanya. Nah, jika saya ingin pindahkan sel yang ini ke kolom D dan baris kelima, maka ketikkan saja D5 pada name box ini, maka sel akan otomatis berpindah. Lanjut, yang ini adalah formula bar. Fungsinya untuk menampilkan informasi isi sel yang aktif di lembar kerja.
Bisa juga untuk memasukkan dan mengubah formula dan rumus. Contohnya seperti ini. Jika mengisikan rumus penambahan pada lembar kerja, maka rumus tersebut akan ditampilkan pada formula bar ini. Saya kasih contoh di sini. Saya tambahkan di sini 4 ditambah 5. Nanti akan dilihatkan di sini rumusnya. Nah, lanjut. Di sini tampilan yang ini, tampil kotak-kotak yang ini, yang banyak di sini kotak-kotak. Itu namanya adalah lembar kerja. Jadi nanti disinilah kalian akan memulai pekerjaan seperti membuat tabel, buat rumus, grafik, dan sebagainya. Lalu yang sebelah kanan ini namanya scroll bar. Fungsinya untuk menggeser tampilan aplikasi. Panah yang hadap ke atas ini menggeser ke atas. Lalu panah yang menghadap ke bawah ini untuk menggeser ke bawah. Lalu di sini ada juga scroll bar juga namanya di sini. Fungsinya di sini sama, itu menggeser ke arah kanan dan menggeser ke arah kiri. Seperti ini. Selanjutnya ini adalah namanya sheet tab. Fungsinya adalah untuk menampilkan tiap-tiap lembar kerja yang aktif pada dokumen. Sheet ini juga digunakan untuk mempermudah dalam mengidentifikasi lembar kerja yang meliputi penggantian nama, pemberian warna, perpindahan, serta penghapusan tab lembar kerja. Nanti bisa ditambahkan sheet baru seperti sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Caranya klik tombol plus, maka otomatis nanti sheetnya akan bertambah. Lanjut, kita akan coba isi lembar kerja yang telah terbuka dengan beberapa ketikan. Baris pertama, ketikan judul. Saya akan beri judulnya daftar nilai siswa. Lalu baris kedua, isikan nomor, lalu nama siswa, kelas, nilai, dan sebagainya. Lalu baris selanjutnya ketikkan datanya. Untuk contoh kita buat 3 baris saja. Pada kolom nomor isikan 1, 2, 3. Pada kolom nama isikan nama, misalnya Udin, Ayu, dan Hendra. Pada kolom-kolom selanjutnya diisikan juga sampai terisi ke semua kolom. Setelah diketik, maka kita buatkan tabelnya. Caranya, blok setiap baris dan kolom yang telah terisi data. Untuk memblok ada beberapa cara. Pertama, klik pada baris dan kolom pertama, lalu tahan klik dan geser sampai ke kolom dan baris terakhir. Seperti ini. Atau bisa dengan meletakkan sel pada kolom dan baris pertama, lalu tekan dan tahan tombol shift, lalu klik pada sel kolom dan baris terakhir. Seperti ini. Nah, prinsipnya sama saja. Setelah terblok, klik kanan, pilih format cell, lalu klik tab border. Nah, di sini bordernya masih kosong. Kita isikan outline dan inside line-nya. Nah, pada style di sini bisa dipilih bentuk dan jenis garis. Ada yang garis baris 2, garis terpotong, dan garis yang tebal, dan sebagainya. Kita pilih yang standar saja dulu. Nanti teman-teman bisa mengulang dengan memilih bentuk garis yang lain. Setelah dipilih stylenya,
klik pada outline dan inside line-nya. Yang di sini klik outline, lalu inside line, lalu klik OK. Nah, di sini kita lihat sama-sama bahwa tabel ini masih berantakan. Jadi kita atur dulu tata letaknya. Di sini tulisan yang tertutup bisa kita perlebar. Caranya, pindahkan kursor pada garis yang ada di antara kolom yang ini, ya. Lalu klik, tahan, dan geser ke arah kanan. Sama juga dengan kolom-kolom lain yang tulisannya tertutup. Klik, tahan, geser ke kanan. Untuk menggabungkan dua kolom atau baris, bisa digunakan fitur merge dan center. Caranya, blok dua baris atau dua kolom. Pada tabel ini kita akan gabungkan baris yang ada pada nomor yang ini. Lalu nama siswa kita gabungkan juga. Kelas kita gabungkan. Nah, seperti itu cara menggabungkan dua baris atau dua kolom. Lalu selanjutnya saya akan tunjukkan cara memasukkan rumus sederhana untuk aplikasi Excel. Jadi untuk memasukkan rumus, teman-teman harus mengetikkan simbol sama dengan dulu, baru diisikan rumusnya. Nah, pertama saya akan contohkan rumus penjumlahan. Ketikkan sama dengan, lalu ketikkan sum, buka kurung, lalu blok nilai yang akan dijumlahkan, lalu tutup kurung dan enter. Nah, nilai yang ada pada baris sudah ditambahkan. Lalu kita lanjut dengan mengetikkan rumus rata-rata. Teman-teman letakkan sel pada kolom dan baris yang akan dimasukkan rumusnya. Lalu ketik sama dengan dulu, baru average, buka kurung, blok nilai keseluruhan, lalu tutup kurung, dan tekan enter. Nah, di sini nilai rata-rata desimalnya masih ada 4 digit. Jadi biasanya kalau untuk penilaian, jumlah desimal di belakang angka hanya ada 2 digit. Lalu cara membuatnya menjadi 2 digit, mau bagaimana? Cukup mudah teman-teman. Kalian klik item yang ini, increase fungsinya untuk menambah, lalu decrease fungsinya untuk mengurangi jumlah desimal. Nah, kita klik yang ini, decrease desimal yang ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, untuk data Syudin telah selesai, jumlah nilainya dan rata-ratanya sudah selesai. Tinggal mengisikan data dari Ayu dan Hendra. Jadi teman-teman, ada cara yang gampang untuk menjumlahkan dan memasukkan rata-rata tanpa harus mengetikkan ulang rumusnya. Cukup dengan menggeser data dari data Syudin ini, lalu geser ke arah bawah, dan rumusnya secara otomatis akan tersalin ke data Ayu dan Hendra. Contohnya, saya akan salin penjumlahan ini, jumlah. Nah, di sini ada tanda kotak tebal yang kecil ini. Klik, tahan, geser ke bawah. Nah, selesai. Coba dicek satu-satu. Nih, sama ya kan? Begitu juga untuk rata-rata tadi, sama seperti juga cara. Jadi teman-teman, untuk rumus yang lebih detail nanti saya akan buatkan videonya tersendiri. Tunggu ya teman-teman. Lanjut. Sekarang
kita anggap bahwa dokumen ini telah selesai diketik. Maka sekarang gilirannya untuk mengatur tata letaknya. Tata letak pinggir kanan, atas, kiri, dan bawah. Caranya klik menu Page Layout, lalu klik Margins, Custom Margins. Nah, di sini bisa kita atur angka-angkanya. Kita isikan untuk sisi kiri 2, angka 2, yang atas 1,5, kanan 2, bawah 2, lalu tekan OK. Atau bisa teman-teman ganti sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Lalu untuk jenis kertasnya teman-teman bisa pilih menu Orientation. Di sini ada dua pilihan, yaitu Portrait dan Landscape. Untuk Portrait, kertasnya itu memanjang ke bawah sama dengan bentuk kertas foto. Lalu untuk Landscape, bentuk kertasnya itu memanjang ke samping. Lanjut, untuk mengatur ukuran kertas, teman-teman klik tombol Size, lalu pilih ukuran yang sesuai dengan kebutuhan. Kita pilih di sini adalah ukuran iPad. Untuk menampilkan lembar kerja, teman-teman bisa gunakan fitur Print Preview yang ini, gambar mikroskop dengan kertas ini. Jadi fitur Print Preview ini fungsinya untuk membantu melihat apakah dokumen telah sesuai dengan yang diinginkan. Apakah itu tata letaknya, jenis kertasnya, ukuran kertasnya, jenis huruf, dan sebagainya. Lalu lanjut, yang terakhir adalah mencetak dokumen. Ada beberapa cara untuk memprint. Yang pertama, teman-teman klik dari menu File, lalu pilih Print. Atau bisa dengan menekan tombol Ctrl P pada keyboard. Sama saja, terserah teman-teman mana yang lebih simpel menurut teman-teman. Nah, nanti setelah ditekan atau dipilih menu file tadi, akan keluar tampilan seperti ini. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Di sini ada tombol print, maksudnya adalah untuk mencetak. Di sini copies, maksudnya itu jumlah rangkap yang akan print. Contohnya teman-teman ingin memprint sebanyak 10 lembar. Nah, maka diketikkan di sini 10 angkanya. Lalu pada printer ini maksudnya adalah printer yang telah terkoneksi pada colokan USB pada laptop, ya. Printer yang telah tersambung dengan laptop atau komputer teman-teman. Lalu print active sheet maksudnya adalah untuk mencetak dokumen Excel yang sedang aktif dibuka, ya. Untuk batch bisa digunakan untuk memprint lembar tertentu pada dokumen. Contohnya, dokumen Excel kalian ada sebanyak 3 lembar, maka yang ingin kalian cetak itu lembar pertama saja. Maka di sini diisikan angka 1 dan 1. Atau kalian ingin mencetak dari ketiga lembar itu hanya lembar 1 dan 2 saja, isikan di sini 1 dan 2. Lanjut, Collated ini abaikan saja. Lalu landscape orientation ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maksudnya adalah untuk memilih bentuk kertas dari dokumen itu, apakah landscape ataukah portrait. Lalu di bawahnya untuk mengukur ukuran kertas. Di sini ada ukuran kertas A4, letter, legal, dan sebagainya. Lanjut ke bawahnya, di sini ada last custom setting. Fungsinya untuk menggunakan settingan dari margin yang kita rubah tadi. Jadi saran saya teman-teman, yang ini untuk last custom setting ini teman-teman abaikan saja. Lalu yang terakhir scaling, maksudnya untuk mengatur tampilan dari lembar kerja, bisa diperbesar maupun diperkecil. Contohnya seperti ini. Klik custom setting. Saya rubah jadi 50. Bisa dilihat tampilannya menjadi lebih kecil.
Nah, untuk memperbesar tampilannya, teman-teman isikan saja di sini contohnya 120, lalu oke. Nah, itu kan tampilannya bertambah besar. Itu fungsinya teman-teman. Lalu jika teman-teman sudah mengatur baik itu kertasnya, marginnya tadi, printernya, berapa lembar yang akan di print, halaman yang akan di print, lalu tinggal mencetak, maka teman-teman langsung saja klik tombol ini, tombol print. Otomatis nanti print akan bekerja sendiri dan mencetak dokumen Excel kalian.